Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Diki Iskandar Sobari Mkom. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester saya, mata kuliah Orkom dan Arkom. Perkenalkan, nama saya Peri Setiawan dengan NPM 2211700010, Prodi Sistem Informasi Universitas Mandiri Subang. Berikut adalah contoh soal. 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan organisasi komputer dan arsitektur komputer menurut pendapat kalian. 2. Perhatikan gambar berikut ini, jelaskan bagian tersebut dan fungsi kerjanya. 3. Sebutkan perbedaan utama antara organisasi komputer dan arsitektur komputer. Di sini saya akan menjawab nomor 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan organisasi komputer dan arsitektur komputer menurut pendapat kalian. Organisasi komputer adalah bagaimana komponen-komponen dalam sebuah sistem komputer diorganisasi dan diatur untuk bekerja bersama. Ini mencakup desain internal dari CPU, memori, dan sistem bus, serta bagaimana data dan instruksi mengalir melalui sistem. Organisasi komputer mempengaruhi kinerja dan efisiensi komputer dan dapat berbeda antara jenis komputer. Arsitektur komputer adalah bagaimana komponen-komponen dalam komputer ditempatkan dan berinteraksi secara fungsional. Ini mencakup spesifikasi dari setiap komponen dan bagaimana mereka bekerja bersama-sama untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Arsitektur juga mencakup pengaruh sistem operasi dan perangkat lunak lainnya yang digunakan dalam sistem. Nomor 2. Perhatikan gambar berikut ini, jelaskan bagian tersebut dan fungsi kerjanya. Di sini saya akan menjelaskan bagian dan fungsi kerjanya. Di sini ada input device, hyperovert, output device, data bus, control bus, address bus, CPU, control unit, sama arithmetic logical unit, dan lain-lain. Input device adalah perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data atau informasi ke dalam komputer. Contoh, keyboard, mouse, scanner, mikrofon. Fungsinya adalah untuk mempermudah interaksi antara pengguna dan komputer. Cara kerja dari input device berbeda-beda tergantung pada jenis dan model dari device tersebut. Secara umum, input device bekerja dengan mengirimkan sinyal ke sistem operasi komputer melalui port atau konektor tertentu seperti USB, dan sistem operasi menafsirkan sinyal tersebut sebagai perintah atau data. Output device adalah perangkat keras yang digunakan untuk mengeluarkan informasi atau hasil dari komputer. Contohnya monitor, printer, speaker, proyektor. Fungsinya adalah untuk menampilkan hasil dari proses yang dilakukan oleh komputer. Cara kerja dari output device berbeda-beda tergantung pada jenis dan model dari device tersebut. Secara umum, output device bekerja dengan menerima sinyal dari komputer melalui port atau konektor tertentu seperti USB dan mengonversi sinyal tersebut menjadi bentuk yang dapat diterima oleh pengguna, seperti tampilan visual pada layar atau suara yang keluar dari speaker. Hyperovert adalah singkatan dari port input output. Port I/O adalah tempat di mana sebuah konektor input-output dipasang dan semua itu masih dalam kontrol prosesor. Port ini digunakan untuk menghubungkan setiap komponen-komponen perangkat hardware lainnya. Setiap jenis dari port tersebut memiliki bentuk dan fungsi yang berbeda-beda. Contohnya,
port input output yang sering kita temui, port paralel, port VGA, port audio, port USB. Ini adalah contoh dari port input output. Di sini saya menampilkan port paralel. Port paralel adalah port komunikasi dari komputer yang datanya dikirim dengan sistem paralel, yaitu 8 bit, dikirim langsung bersama-sama dari bit 0 sampai bit 7. Port paralel memiliki kemampuan transfer data dengan kecepatan standar paralel port, yaitu sekitar 200 kbps. Port paralel sering digunakan pada hardware seperti printer, scanner, dan proyektor. Di sini juga ada gambar port VGA. Port VGA tersusun atas 3 baris dan memiliki jumlah 15 pin betina female connector yang digunakan untuk menghubungkan VGA card ke monitor. Di sini juga ada gambar port USB. USB merupakan port serial universal bagi peralatan yang bekerja dengan transmisi data secara serial. Port ini biasanya digunakan untuk menghubungkan flash disk, mouse USB, keyboard USB, dan komponen lain yang menggunakan port USB sebagai konektornya. Port USB menghasilkan kecepatan transfer data yang sangat luar biasa dan telah mencapai versi 3.0. Di sini ada port audio. Port ini digunakan untuk menghubungkan perangkat seperti speaker, mikrofon, headset, dan perangkat audio lainnya. Control bus. Control bus adalah kumpulan saluran komunikasi yang digunakan untuk mengirimkan sinyal pengontrol dalam sistem komputer. Fungsi dari control bus adalah untuk mengatur akses ke sumber daya sistem seperti memori, prosesor, dan perangkat input-output. Sinyal-sinyal yang dikirimkan melalui control bus dapat memerintahkan perangkat untuk menjalankan tugas tertentu seperti membaca atau menulis data ke memori, atau mengirimkan data ke perangkat output. Control bus memastikan bahwa tugas-tugas dalam sistem tersebut dieksekusi secara efisien dan sesuai urutan yang ditentukan. Data bus adalah saluran komunikasi yang digunakan untuk mentransfer data antara komponen dalam sistem komputer. Fungsinya adalah untuk memindahkan data antara memori, prosesor, dan perangkat input-output. Lebar dari data bus menentukan berapa banyak data yang dapat diteruskan dalam satu kali akses. Semakin lebar data bus, semakin banyak data yang dapat diteruskan dalam satu waktu, sehingga mempercepat proses pengolahan data. Data bus juga berperan dalam menentukan kecepatan kinerja sistem, karena lebar dan kecepatan data bus yang lebih besar dapat meningkatkan kecepatan pengolahan data dalam sistem. Address bus adalah saluran komunikasi yang digunakan untuk menentukan lokasi sumber daya yang dibutuhkan dalam sistem komputer. Fungsinya adalah untuk mengirimkan alamat memori atau perangkat input-output yang akan dibaca atau ditulis. Prosesor menggunakan alamat yang diteruskan melalui address bus untuk menentukan sumber daya mana yang harus diterima atau dikirim data. Lebar dari address bus menentukan berapa banyak alamat yang dapat diteruskan dalam satu kali akses, dan pengaruh pada jumlah maksimum memori yang dapat diterima oleh sistem. Semakin lebar address bus, semakin besar jumlah alamat yang dapat diteruskan, sehingga sistem dapat mengakses lebih banyak memori. Control unit atau CU adalah bagian dari unit memprosesor dalam sebuah komputer yang bertanggung jawab untuk mengontrol dan mengatur berbagai aktivitas yang terjadi dalam sistem.
Fungsi utama CPU adalah mengontrol aliran data dan instruksi antara memori dan unit pemrosesan CPU. Memastikan bahwa setiap tugas dilakukan sesuai dengan instruksi program, dan CPU juga bekerja dengan mengontrol dan mengatur aktivitas yang terjadi dalam sistem komputer, memastikan bahwa setiap tugas dilakukan secara efisien dan sesuai dengan instruksi program. Arithmetic Logical Unit atau ALU adalah bagian dari unit pemrosesan CPU yang bertanggung jawab untuk melakukan operasi matematika dan logika. ALU bertanggung jawab untuk mengeksekusi instruksi program dan memproses data. ALU bekerja sesuai dengan instruksi yang diterima dari kontrol unit CPU, dan hasil dari operasi ALU digunakan oleh CPU untuk membuat keputusan dan melakukan tugas berikutnya. Dan memori adalah sebuah komponen dalam komputer yang bertugas untuk menyimpan data dan informasi sementara. Memori ini bekerja dengan cara membuat duplikat dari data yang sedang digunakan oleh CPU, Central Processing Unit, dan mempertahankan duplikat tersebut sampai proses yang bersangkutan selesai dilakukan. Fungsi utama memori adalah untuk mempercepat akses data oleh CPU. Memori dibagi dua, ada RAM dan ROM. RAM, Random Access Memory, adalah jenis memori utama yang digunakan oleh komputer untuk menyimpan data dan instruksi sementara. RAM adalah memori volatile, artinya data hilang ketika aliran listrik mati. ROM, Read Only Memory, adalah jenis memori yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang tidak bisa diubah. ROM adalah memori non-volatile, artinya data tetap tersimpan meskipun listrik mati. Nomor 3, sebutkan perbedaan utama antara organisasi komputer dan arsitektur komputer. Organisasi komputer adalah bagaimana komponen-komponen dalam sistem komputer bekerja sama dan bagaimana data dan instruksi diproses. Organisasi komputer juga fokus pada bagaimana komponen-komponen bekerja bersama. Arsitektur komputer adalah desain dasar dari sistem komputer, termasuk bagaimana data dipresentasikan dan diproses oleh sistem. Arsitektur komputer juga fokus pada bagaimana komponen-komponen tersebut dirancang dan bagaimana mereka membentuk sistem komputer secara keseluruhan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam penyampaian. Di sini ada sedikit quotes. Kemarin aku pintar, ingin mengubah dunia. Sekarang aku bijak, ingin mengubah diriku. Perskuy. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.